Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat Bu dosen pengampu mata kuliah Basis Data itu Ibu Sri Wahyu SPD MSI serta teman-teman uh, program studi matematika Universitas Negeri Padang. Bersyukur kepada Allah telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat menampilkan tugas proyek kita, tugas akhir kita itu tugas untuk membuat web mini web. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan itu website pemesanan tiket pesawat dengan aplikasi SAM dan PHP MyAdmin. Perkenalkan, saya Ahmad dari Val dengan NIM 2303054 dan Saya Fariza ini dengan NIM 24030057. Saya Aisyah Putri dengan NIM 24030050. Saya Sanes Mutia dengan NIM 24030108. tanpa lama-lama langsung saja ke studi kasusnya. Untuk penyampaian pertama yang disampaikan oleh Aisyah. Pada Aisyah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi proyek studi kasus. Pada proyek ini kami membuat sistem pemesanan tiket transportasi berbasis web yang terinspirasi dari platform seperti Traveloka. Latar belakangnya dibuat sistem ini adalah karena masih ada proses pemesanan tiket yang dilakukan secara manual. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan seperti pengguna harus datang langsung atau menghubungi agen untuk mengetahui jadwal, harga, dan kesediaan tiket. Selain itu, pencatatan secara manual yang berisiko menimbulkan kesalahan data dan kurang efisiennya. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem berbasis web menggunakan PHP dan database. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan seluruh proses pemesanan tiket secara online, melalui registrasi, login, melihat jadwal transportasi, melakukan pemesanan, hingga melihat riwayat tiket yang telah dipesan. Selain itu, memudahkan pengguna, sistem ini juga membantu admin dalam mengelola data transportasi, jadwal keberangkatan, dan data pemesanan sehingga proses pengelolaan menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Nah, selanjutnya login user dan admin. Fitur pertama adalah login. Pada halaman awal, pengguna dapat memilih untuk masuk sebagai user dan admin. User login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya, sedangkan admin menggunakan akun admin yang telah tersedia. Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan hak dan akses masing-masing. Selanjutnya, registrasi user. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data berupa nama lengkap, email, nomor HP, dan password. Setelah data disimpan ke database, pengguna sudah dapat menggunakan akun tersebut untuk login ke dalam sistem. Selanjutnya, autentika pengguna. Pada proses login, sistem akan melakukan verifikasi email dan password. Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Namun, jika salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Untuk menjaga keamanan data, password disimpan dalam bentuk sehingga tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Melihat jadwal transportasi. Setelah berhasil login, pengguna dapat melihat seluruh jadwal transportasi yang tersedia. Informasi yang ditampilkan meliputi jenis transportasi, kode transportasi, kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, dan tiket harga. Dari halaman ini, pengguna dapat memilih jadwal yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemesanan tiket.
Setelah memilih jadwal, pengguna dapat melakukan pemesanan tiket. Pada tahap ini, pengguna mengisi nama penumpang, memilih jadwal tiket, menentukan kategori penumpang seperti dewasa, anak-anak, atau bayi. Kemudian memilih metode pembayaran. Jika tersedia voucher diskon, pengguna juga dapat memasukkan kode voucher sehingga sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis. Nah, perhitungan harga otomatis. Sistem akan menghitung total pembayaran secara otomatis berdasarkan harga tiket, jumlah penumpang, kategori penumpang, dan voucher diskon apabila digunakan. Perhitungan ini menggunakan trigger pada database sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat meminimalkan kesalahan perhitungan. Nah, lihat tiket saya. Setelah proses pemesanan selesai, pengguna dapat melihat kembali riwayat tiket yang telah dipesan melalui menu tiket saya. Di halaman ini ditampilkan informasi seperti nama penumpang, jenis transportasi, asal dan tujuan perjalanan, tanggal dan jam keberangkatan, jumlah tiket, serta total pembayaran. Lanjut, kelola data admin. Selain fitur untuk penggunaan, sistem juga menyediakan halaman khusus admin. Admin memiliki hak akses untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data transaksi melalui jadwal keberangkatan serta melihat seluruh data pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. Nah, voucher diskon. Sistem yang menyediakan fitur voucher diskon. Voucher dapat berupa potongan harga dalam bentuk persentase maupun nominal. Ketika pengguna memasukkan voucher yang valid, sistem akan langsung menerapkan potongan harga secara otomatis pada total pembayaran. Dan yang terakhir, logout. Fitur ini digunakan agar pengguna maupun admin dapat keluar dari sistem dengan aman setelah selesai menggunakan aplikasi sehingga keamanan akun tetap terjaga. Itu saja dari Aisyah. Langsung lanjut untuk penyampaian selanjutnya itu pada Sanes, dipersilakan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Pada sistem ini terdapat 5 entitas utama, yaitu user, transportasi, jadwal, pesanan, dan voucher. User digunakan untuk menyimpan data pengguna yang melakukan pemesanan tiket. Transportasi menyimpan data kendaraan atau alat transportasi yang tersedia. Jadwal menyimpan informasi jadwal keberangkatan. Pemesanan menyimpan data transaksi pemesanan tiket. Voucher menyimpan data voucher atau diskon yang digunakan pelanggan. Terus dilanjut dengan hubungan antar tabel adalah satu transportasi dapat memiliki banyak jadwal, one to many. Satu user dapat memuat banyak pesanan, one to many. Satu jadwal dapat digunakan pada banyak pesanan, one to many. Voucher dapat digunakan pada pesanan tertentu sebagai potongan harga. Lanjut. Pada tabel dan relasi, tabel user digunakan untuk menyimpan data dalam pengguna sistem. File yang digunakan pada tabel ini yaitu ID user sebagai primary key, nama untuk menyimpan nama pengguna, email untuk menyimpan email pengguna dan bersifat unik, nomor HP untuk menyimpan nomor telepon pengguna, password untuk menyimpan kata sandi pengguna. Dilanjut dengan tabel admin. Tabel admin digunakan untuk menyimpan data administrator yang mengelola sistem. File yang digunakan pada tabel ini, pertama ID admin sebagai primary key, nama untuk nama admin, email untuk email admin, nomor HP untuk nomor telepon admin, password untuk kata sandi admin. Dilanjut, tabel transportasi. Tabel transportasi digunakan untuk menyimpan informasi transportasi yang tersedia. File yang digunakan pada tabel ini, yang pertama ID transportasi sebagai primary key, jenis untuk jenis transportasi seperti kereta atau pesawat, kode untuk kode transportasi yang bersifat unik, asal untuk kota keberangkatan, tujuan untuk kota tujuan.
Dilanjut dengan tabel jadwal digunakan untuk menyimpan jadwal perjalanan. Yang digunakan pada tabel ini, ID jadwal sebagai primary key, ID transportasi sebagai foreign key yang terhubung ke tabel transportasi, tanggal untuk tanggal keberangkatan, jam untuk waktu keberangkatan, harga untuk harga tiket. Melalui tabel ini, setiap jadwal dapat diketahui transportasi yang digunakan. Terakhir, tabel pesanan. Tabel pesanan digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi pemesanan tiket. File yang digunakan pada tabel ini, yang pertama ID pesanan sebagai primary key, ID user sebagai foreign key yang terhubung ke tabel user, ID jadwal sebagai foreign key yang terhubung ke tabel jadwal. Lanjut, tanggal pesanan untuk tanggal pemesanan, jumlah untuk jumlah tiket yang dibeli, total harga untuk total biaya yang harus dibayar, metode bayar untuk metode pembayaran yang digunakan. Melalui tabel ini, sistem dapat mencatat siapa yang memesan tiket, jadwal yang dipilih, serta informasi pembayaran. Sekian Sampai dari situ saya. aja kan? Ulang lah. Udah. Terima kasih kepada Syahnes. Langsung saja untuk mendemonstrasikannya, kita langsung saja masuk ke webnya. Di sini saya sebagai user, karena saya sebagai user belum terdaftar di sana, saya harus mendaftar dulu. Klik daftar. Di daftar ini, di registrasi ini terlihat ada empat kolom yang harus diisi, 4 baris. Yang pertama itu nama lengkap, email, nomor HP, serta password. Untuk nama lengkap kita bikin saja rival dulu. Nama lengkap rival. Untuk emailnya rival@gmail.com. Untuk emailnya kita harus ingat karena email ini yang digunakan untuk user untuk masuk nanti, serta passwordnya. Dan nomor HP 0823 8486 0805. Passwordnya kita bikin aja rival 123. Nah, karena kita udah daftar di sini, maka kita bisa langsung masuk ke sistemnya. Karena emailnya tadi rival@gmail.com dan passwordnya rival 123. Langsung saja login. Nah, di halaman login ini kita lihat jadwal keberangkatannya. Di sini terlihat di sini langsung masuk ke sistem utamanya, itu daftar jadwal keberangkatan yang ada di tiket.com ini. Yang dimana transportasinya itu ada 2. Yang pertama itu pesawat dan kereta. Untuk pesawatnya itu ada dari Surabaya ke Palembang dan Jakarta Bali. Untuk keretanya itu dari Bandara Internasional Minangkabau ke Padang dan sebaliknya. Nah, untuk jadwalnya itu bisa kita sesuaikan, itu admin yang bikin nantinya. Untuk harganya bisa disesuaikan. Nah, untuk misalnya jika kita ingin memesan tiketnya, langsung saja kita klik pesan tiket. Nah, di sini kita lihat detail pemesanannya, yang dimana kita harus memilih dulu terlebih dahulu jadwalnya. Jadwal misalnya kita pilih tiket kereta dari Padang ke BIM Juni 2026-2027. Nah, untuk metode pembayarannya kita ambil kris. Di sini terlihat 3 metode pembayaran, kris, tunai, dan QR dan transfer bank. Nah, di sini ada voucher diskon, di mana orang dewasa itu tidak ada diskon. Untuk anak-anak itu diskonnya 50%, serta bayi
diskonnya 90% atau hanya membayar dari 10% dari total harga dewasa. Misalnya kita tambahkan anaknya satu dan bayinya dua. Maka ketika kita memesan tiket, sistem akan langsung otomatis menampilkan harga tiketnya. Gue pesan sekarang dan lihat tiket saya. Karena kita nambahkan satu orang anak dan dua bayi tadi, maka total harganya menjadi 8.500. Sebenarnya untuk coba kembali lagi, balik. Nah, di sini terlihat juga fitur tiket saya dan fitur pesannya dan juga keluar. Untuk tabel user mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk fitur-fitur selanjutnya mungkin ini yang dapat menyampaikan. Oke, di sini kan ada bagian admin. Di admin ini juga mengisi ada email dan password. Jadi untuk admin itu emailnya adalah admin dot at tiket.com dan passwordnya itu admin 12 admin 123. Langsung saja login dan muncullah di sini admin dashboard. Di sini ada pesanan, user, transportasi, jadwal, dan admin. Nah, di pesanan di manajemen pesanan itu terdapat daftar pesanan yang udah dilakukan oleh pengguna tadi. Dan di sini bisa kita menambahkan pesanan baru jika penggunanya itu eh, membutuhkan membutuhkan bantuan dan gimana ya bilangnya? Ya udah gimana bilangnya udah. Di sini ada tambah pesanan. Untuk tambah pesanan itu kita bisa memilih user yang udah ada. Misal kita memilih user ini gitu kan, atau default tadi. Nah, di sini ada jadwal yang udah ditentukan. Misal kita milih tiket pesawat dari Surabaya ke Palembang pada tanggal 1 Juni jam 5:45. Nah, jumlah penumpangnya misalkan diisi dua, dua orang gitu kan. Nah, kita ganti jadi Kris. Simpan pesanan, maka bakalan muncul di sini pesanan baru. Nah, di sini juga bisa kita menghapus pesanan. Tinggal tinggal apa namanya? Tinggal ini hapus. Jadi tinggal ini. Terus lanjut, di sini ada juga bagian edit, pesanannya. Karena sebelumnya itu kereta dari Padang ke BIM. Nah, misalkan kita mau mau ganti ke kereta BIM ke Padang. Nah, dengan penumpangnya berkurang jadi tiga gitu kan. Eh, kok berubah juga sih? Nah, itu kita ini jadi berubah, jadi dia akan langsung berubah gitu. Terus untuk user juga gitu, ada tambah usernya. Kita bisa menambah user, misalkan kita menambah usernya jadi em, nama Kinan gitu, kinan@gmail.com dengan nomor HP-nya. Nah, passwordnya ini kan 6 karakter, jadi kita bisa buatnya Kinan 1. Nah, di sini bakal muncul user terbaru.
Nah, untuk transportasi itu kan udah ada nih yang dibikin. Dan di sini juga ada fitur editnya. Kita bisa ngedit ngedit transportasinya yang awalnya dari kapal, kita bisa ganti jadi bus atau eh kita bisa ganti dengan bus. Kodenya kodenya bisa ganti. Jadi terserah kita mau gantinya jadi apa. Nah, kota asalnya juga kita bisa ganti dengan, misalkan kita mau gantinya jadi, apa ya, Surabaya. Dan kota tujuannya jadi Padang. Nah, bakalan muncul perubahannya di sini. Dan kita bisa juga menghapus transportasi yang udah terdaftar. Jadi bakalan seperti ini. Untuk jadwal juga seperti itu. Kita bisa menambah jadwal baru. Transportasinya kita bisa mengubahnya jadi Surabaya ke Palembang, dan kita bisa juga ngatur tanggalnya. Misal kita mau di tanggal 16 nih, dan jamnya itu maunya jam 1, nggak, maunya jam 12 lah. 12.21. Nah, itu nanti kalau eh, harganya, kita juga bisa menentukan harganya. Misal kita taruh nih harganya 20.000. Nanti bakalan muncul di sini, mana dia yang 20.000? Nih, nanti bakalan muncul di sini perubahannya. Ada ada tambahan terbaru. Pesawatnya, ya kali ya. Ini 20.000, tapi ini misalkan ya 20.000 gitu. Nah, terus juga bisa kita hapus dan bakalan jadi seperti ini. Terus di sini ada fitur admin. Kita juga bisa menambahkan admin. Misal apa ya namanya? Nah, misalkan nama dia Keisha. Admin emailnya keisha@gmail.com. Keisha satu, passwordnya Keisha 123. Nah, di sini bakal muncul admin terbarunya yaitu Keisha dengan emailnya keisha@gmail.com. Nah, terus kita bisa juga mengedit adminnya dengan, misalkan kita mau ganti password barunya nih. Kita ganti dengan Keisha 53 dan bakal muncul perubahan juga di sini. Misal kita lupa gitu kan passwordnya, nah kita bisa ganti ganti passwordnya di sini. Terus di sini em, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ini untuk penyampaian uh, udah hasil dari terima kasih pada ini uh, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.